Allah ala asrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ta'ala hikmataka wa nifa'ana hikmataka bin khasdan kita ulang pelajaran sebelumnya dan agar Allah membersihkan orang-orang yang mereka beriman, agar Dia memusnahkan orang-orang yang kafir itu. Ataukah kalian mengira sekiranya kalian akan masuk surga? Allah belum mengetahui orang-orang yang kalian, dan Dia mengetahui orang-orang yang sabar. Dan sungguh benar-benar kalian mengharapkan kematian itu sebelum sekiranya kalian menjumpainya, maka sungguh kalian telah melihatnya dan kalian memandang. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Sungguh telah berlalu dari sebelumnya para Rasul itu. Maka apakah jika dia mati atau dia terbunuh, kalian berbalik atas tumit-tumit kalian? Barang siapa yang dia berbalik atas kedua tumitnya, maka tidak akan dia memudaratkan Allah sesuatu pun. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Dan ada bagi diri seseorang sekiranya dia akan mati kecuali dengan seizin Allah sebagai ketetapan yang ditentukan batas waktunya. Dan siapa yang dia menghendaki pahala dunia, kami berikan padanya darinya. Barang siapa yang dia menghendaki pahala akhirat, kami berikan padanya darinya. Kami akan membalas orang-orang yang bersyukur itu. Betapa banyak dari seorang nabi yang berperang bersamanya para pengikut setia yang banyak, maka tidaklah mereka lemas karena yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka lemah dan tidaklah mereka menyerah. Dan Allah, Dia mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada perkataan mereka kecuali sekiranya mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, lebih-lebihan kami, dalam urusan kami, teguhkanlah pendirian kami, tolonglah kami atas kaum yang kafir itu. Maka Allah memberikan pada mereka pahala dunia dan sebaik-baik pahala akhirat. Dan Allah, Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan sekarang 1:48. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya
ayyuhalladzina amanu tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asrafu billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahum nar wa bi'sa maswal zalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخركم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang mereka beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang mereka kafir, mereka akan mengembalikan kalian atas tumit-tumit kalian, maka kalian akan berbalik menjadi orang-orang yang merugi. Khosirin, Orang yang merugi. Fatangqalibu, Maka kalian berbalik aqabikum tumit-tumit ala yaruddukum, mereka akan mengembalikan kafaru, mereka kafir. alladzina Orang tuti'u, kalian mengikuti amanu, mereka beriman, alladzina ya ayyuha, sama-sama Orang-orang yang mereka beriman, kalian mentaati orang-orang yang mereka atas tumit kalian, maka kalian akan berbalik menjadi orang-orang yang merugi. Bahkan Allah pelindung kalian dan Dia sebaik-baik para penolong. An-Nasirin, baik-baik, wahwa dan Dia maulakum, pelindung kalian. Balillah, bahkan Allah, sama-sama Bahkan Allah pelindung kalian dan Dia sebaik-baik penolong. Terus akan kami timpakan ke dalam hati-hati orang-orang yang mereka kafir rasa gentar apa yang mereka telah menyekutukan Allah
Allah apa yang tidak Dia turunkan dengannya kebenaran, kebenaran apa ketenangan? bukti kebenaran dan tempat tinggal mereka api neraka dan seburuk-buruk Tempat tempat orang yang itu al-zalimin orang-orang yang zalim, maswa wa bi'sa anar tempat api neraka wahum dan sultanan bukti kebenaran Yunazil dia menurunkan lam tidak billahi asyraku mereka mempersekutukan ya. mereka syirik, mereka menyekutukan bima sebab apa yang ar-ru'ba takut dirasa gentar, betul, kafaru mereka alladzina qulub hati Di sanusi akan kami timpakan sama-sama akan kami tinggalkan ke dalam hati-hati orang-orang mereka kafir rasa gentar sebab apa Allah bersama menurut dengannya kebenaran zalim itu dan sungguh benar-benar Allah telah menepati pada kalian janjinya ketika kalian membunuh mereka dengan seizin Allah sehingga hingga ketika kalian lemah dan kalian bersengketa di dalam urusan itu dan kalian durhaka dari sesudah apa yang diperlihatkan dan apa yang kalian cintai dari kalian ada orang yang dia menghendaki dunia dan dari kalian ada orang yang menghendaki akhirat kemudian sorofakum kemudian dia memalingkan kalian dari mereka agar dia menguji kalian benar-benar dan benar-benar apa itu? Dia telah memaafkan pada kalian dan Allah mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman. Iman itu al-mu'minin orang-orang yang beriman Allah atas wallah dan Allah kalian memaafkan walaqad dan sungguh benar-benar liyabtaliyakum agar dia menguji kalian anhum di antara kalian dari mereka
Terus apa? Sorofakum, dia memakaikan Kan kalian. summa Kemudian yuridul akhirah, dia mendaki kehidupan akhirah. ada orang yang minkum Di antara kalian dia menghendaki kehidupan dunia. Bagi dunia. Ada orang man Kurangi ada orang yang ada orang yang minkum dari kalian antara kalian apa Kalian cintai yuhibbu kalian cintai. yuhibbuna Apa yang kalian cintai? yuhibbuna kalian mencintai ma Kalian dia memperlihatkan pada kalian imba dima dari sesudah apa yang wa asaitum kalian apa kalian berkata fil amri dalam urusan itu berselisih kalian bersengketa fasiltum kalian lemah kalian Sehingga karena sehingga Diri. dengan seizin Tahusunahum kalian membunuh mereka ketika wa'dahu wa'dahu janjinya janjinya Allah menepati pada kalian walaqad sungguh sungguh benar sama-sama dan sungguh benar-benar Allah dan kalian bersengketa dalam urusan dan kalian durhaka dari apa yang diperlihatkan kepada kalian kepada kalian apa yang kalian cintai dan kalian cara kalian yang dia dari kehidupan dunia dan kalian ada orang yang dia menginginkan akhirat kemudian dia memalingkan kalian dari mereka agar dia memuji kalian dan sungguh benar-benar dia memaafkan kalian dan Allah mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman itu. Iduna ketika kalian naik ke atas bukit dan tidaklah kalian menoleh atas seorang pun Suatu sedangkan Rasul itu Rasul dia itu memanggil kalian pada Kalian. kelompok yang lain dari kalian maka dia mengganjar kalian kecemasan demi kecemasan agar supaya kalian tidak bersedih atas apa yang terlepas dari kalian dan dan tidak pula apa yang menimpa kalian dan menimpa kalian dengan apa yang menimpa kalian dan Allah Maha Teliti dengan apa yang menimpa kalian
Terus dan Dan Allah Allah maha maha teliti teliti dengan dengan apa yang kalian kerjakan. kerjakan. Ta'malun Kalian bima mengerjakan apa khabir yang maha teliti. Allah Dan Allah asabakum menimpa kalian. Yan. Allah Lah. Apa faat takum. apa Maaf faat. alama alama fatakum atas tidak pula atas apa yang menimpa kalian. pada kalian. Alama fatakum atas Atas terlepas apa dari yang kalian. dari kalian. Terlepas likaila tahzanu supaya kalian tidak bersedih. ghamman bi ghammin Kecemasan dan kecemasan. Fa'asabakum maka dia mengganjar kalian ukhrakum kelompok yang lain dari Yang lain dari kalian. di Dalam. hukum dia Memanggil kalian. war rasulu dan rasul itu ala ahadin Seorang pun. wala talwuna dan tidaklah kalian Dan menoleh. tusriduna kalian Kalian ke atas bukit ketika sama-sama ketika kalian naik ke atas dan tidaklah kalian menoleh oleh seorang pun rasul itu dia yang memanggil kalian. kelompok yang lain dari kalian Dan maka dia mengganjar kalian kecemasan demi kecemasan agar supaya kalian tidak bersedih atas apa yang terlepas dari kalian tidak pula apa yang menimpa kalian dan Allah terus lebih teliti dari apa yang kalian kerjakan. Lima tak malu. 150. Ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Iya, Yang barusan tadi, mohon maaf, saya terjemahannya kurang pas. Terjemahan dari goma, bigomi, bigomi. Apa tadi, Ustaz? Kesedihan demi kesedihan. Kecemasan demi kecemasan. Demi kecemasan. Gitu. Ya. Kecemasan demi kecemasan katanya Ustaz tadi. Bukan kesedihan, Ustaz ya? Ya, biar tidak sampai dengan tahzanu. Tahzanu sedih, wam cemas. Cemas. Oh. Versi tahzanun. Oh. Terus kemudian ayat berapa tadi ya? Kecemasan demi kecemasan. Rasa cemas. Ayat 150. Ya. Allahu maulakum. Itu terjemahnya tadi kan Allah Mau pelindung kalian. Allah pelindung kalian. Kalau misalnya ini bukan Allah, Ustaz. Sementara di situ ada kata ma. Apa diterjemahkan bagaimana? Jadi misalnya Allah itu ganti nama orang gitu. Ya. Ya nanti maula. Iya.
Pelindung kan bisa juga kadang untuk orang juga ya, pelindung. Pelindung. Kadang di organisasi ada pelindung, gitu ya. Jadi Inggih. itu bisa juga di apa? Tidak mesti untuk Allah. Bisa juga untuk yang lain. Tapi memang punya makna yang lain, bisa mulai itu junjungan, gitu ya. Atau orang yang dihormati, atau tuan. Tuan itu bisa juga. Tapi bisa juga diartikan pelindung atau tempat berlindung. Tempat berlindung. Jadi walaupun ini bukan Allah, tetap Maula. Bisa. Iya. Ya. Bisa juga memang kata maula digunakan untuk selain Allah. Oh, Junjungan. Saya kira eh, karena ada ma itu lalu diterjemahkan orang gitu. Jadi misalnya Muhammad orang yang melindungi gitu. Oh, Bukan kalau, Ustaznya. kalau orang itu mu. Oh, mu ya, bukan ma. Ya. Inggih, inggih. Atur nuwun. Kita ada lagi? Ada ya? Ada, Oh ada. Oke. Ustaz, ini banyak apa? Kalau menurut saya ada kata-kata baru yang artinya seperti waktu lalu pernah kita pelajari dari misalnya di ayat 152 itu ada tahus sunah itu membunuh. Waktu lalu kita pelajari kalau membunuh itu yang itu Kotilu. Ya Kak tutu. yang belum Ya. Ini sama gitu. Ya, tadi apa sinonim nurotin. Cuma kalau tahusu itu banyak yang dibunuh, jadi ya. Oh, Kalau cuma 1, 2 itu tak bunuh. 10, iya iya. Kalian membunuh, ya, membunuh banyak yang terbunuh, membantai barangkali gitu ya. Jadi kalau hasal khusus banyak. Terus kemudian lemah itu fasiltum gitu. Waktu yang lalu itu ada lemah itu doangku, doang Ya, di tempat ini. Ini sama juga Pak. Ini lemah, lemah hati, lemah. Bisa dulu ada lemah keberanian. Nah, ini lemah tekad, ya, lemah tekadnya karena Allah. Jadi lemah yang sifatnya abstrak gitu ya, bukan fisik. Dan takut atau apa gitu. Bisa lemah keberanian atau lemah tekadnya karena Allah sudah kepengaruh oleh yang lain gitu ya. Lemah hati gitu ya. Lemah hati bukan lemah fisik. Terus satu lagi itu Ya. Anu apa Allah mengampuni gitu. Aku lalu sama gitu. Oh iya. Kalau apa lebih tepat memaafkan. Apa memaafkan, ghafaro mengampuni. oh, Gitu ya. Jadi kita berikan apa? Memaafkan. Gitu ya. Saya kurang anak itu saya sampaikan bedanya memaafkan dengan mengampuni. Kalau memaafkan itu dosa kecil, salah kecil, salah besar mengampuni. oh, Ya, kalau secara harfiah apa itu menghapus. Jadi dosa kecil bisa dihapus. Kalau ghafaro itu ditutupi. Jadi, oh, jadi karena besar tidak bisa dihapus tapi ditutupi. Inggih. Maaf Ustaz, ada yang 152 Ya, kalian lemah inggih. ya, Lemah. Inggih. ya. Itu bedanya dengan gorib apa Ustaz? Apa? Ada kata-kata lain dari lemah apa selain Doaif. Doaif. Ya. Jadi fasilitum ini lemah secara mental, secara apa? Non fisik gitu ya. Lemah keberanian, lemah niat, lemah kemauan itu fasil. Kalau doaif bisa juga untuk yang non fisik tapi lebih banyak untuk yang fisik. Tapi kalau fasiltum tidak bisa digunakan untuk yang fisik. Kalau doaif bisa juga, bisa semua. Gitu ya. Iya.
Ini kita cari yang jamak-jamak ya. Kita cari yang jamak-jamak. Mereka Oh, belajar. artinya apa? Tumit. Kalau satu, akib. Akib. Osirin, orang-orang yang merugi. Kalau satu, osir, perempuan. Osiro. Nasirin, para. Kalau satu, nasir, perempuan. Nasiroh, kulub. Kalau satu, al-zalimin, orang-orang. Kalau satu, perempuan. Zalimah. Mukminin, orang-orang. Kalau satu, perempuan mukminah. Sudah itu. Terus berikutnya kita lihat catatan penting. Isim masdar. Ya, kita ulang dari awal ya. Pertama dulu kita pelajari tentang isim fa'il, kata pelaku aktif. Orang yang orang yang ber atau pe, gitu ya. Polanya fa'il. Fa'il atau awalanmu sebelum akhir di kasroh. Terus yang kedua sifah musyabihah, yaitu kata isim fa'il tapi dari kata sifat. Maknanya sama dengan isim fa'il tapi tidak ada pe ya, karena dia kata sifat. Polanya banyak tapi yang paling banyak polanya fa'il, seperti kabir yang besar, jamil yang indah dan lain-lain. Terus yang ketiga siwah mubalaghah, yaitu isim fa'il sifat musyabihah yang dikuatkan maknanya menjadi sangat, menjadi maha, gitu ya. Nah, itu namanya apa? Siwah mubalaghah. Dulu ada pola-pola tertentu. Pola fa'al, ada fi'il, ada fa'ul, gitu ya. Kemudian ada isim tafdil, yaitu apa? Kata pelaku lebih, artinya melebihkan isim fa'il atau kata atau sifat musyabihah ya, lebih baik, lebih besar gitu ya, lebih kecil, itu isim tafdil. Polanya af'alu yang mudzakkar, fu'la yang mu'annas, akbar lebih besar kalau perempuan, kubro, ahsan lebih baik kalau perempuan, husna. Itu namanya isim tafdil. Kemudian ada isim maf'ul, gitu ya, kemarin ya. Maf'ul itu kata pelaku pasif, orang yang terkena pekerjaan yang di polanya maf'ul dan awalanmu sebelum akhir di fathah. Mansur, orang yang ditolong, misalnya Pak. Mukarrom, orang yang dimuliakan. Artinya yang di itu namanya isim maf'ul. Itu kemarin ya. Ya, tapi sekarang pelajaran baru isim masdar. Isim masdar itu apa? Yaitu kata dasar atau pembendaan kata kerja atau kata kerja yang dibendakan. Itu namanya masdar. Itu kalau bahasa Inggris itu apa? Gerund, yaitu masdar. Kata dasar atau pembendaan kata kerja atau pean-kean, gitu ya terjemahnya. Pean-kean. Polanya tidak beraturan. Masdar itu tidak ada pola yang baku. Untuk yang mujarot, mujarot itu asli 3 huruf, itu apa? Tidak ada tambahan. Untuk masdarnya polanya tidak tetap, polanya berubah-ubah. Seperti nasoro menolong, pertolongan, nasrun, polanya fa'lun. Roja'a kembali, kalau kembali rujuk, kata dasarnya rujuk, polanya berubah lagi. Abadah menyembah, penyembahan, ibadah, jadi berubah lagi. Kadzaba bohong, kebohongan, kadib, syahidah bersaksi, kesaksian, syahadah, itu. Syakaro terima kasih, ucapan terima kasih, syukron, syukur, gitu ya. Rozako memberi, pemberian, rizqun. Ya, jadi untuk yang mujarot polanya tidak beraturan, gitu ya. Untuk yang mazid ada pola ya, sesuai dengan tambahannya. Kalau tambahan apa, polanya apa, gitu ya. Setiap tambahan untuk masdar punya pola sendiri-sendiri. Kalau ketambahan tasdid, maka masdar berpola tafail. Seperti kabbaro membesarkan, masdarnya takbir, nazala
tanzil, sabbaha, tasbih, hamada, tahmid, ajala, ta'jil. Jadi polanya taf'il. Ini masdar semua ya. Takbir pembesaran, tanzil penurunan, tasbih penyucian, tahmid puji-pujian, ta'jil penyegeraan. Maka kalau ada kita dengar kata-kata yang berpola begitu berarti artinya masdar berarti pe'an ya, pe'an ke'an. Seperti apa? Ta'mir, apa? Pemakmuran. Pemakmuran, takmir. Takmir masjid. Mana takmirnya? Kalau orang itu bukan takmir, mu'amir. Mu'amir. Asal itu lajnah takmiril masjid. Panitia pemakmuran masjid, tidak? Akhirnya disebut takmirnya takmir. Itu pemakmuran. Orang Indonesia paling ahli tingkat-tingkat. Ya. Apalagi yang pernah dengar takjil itu ya penyegeraan. Ya. Takjil itu penyegeraan. Makanya kalau makan takjil berarti makan penyegeraan. Beli takjil, beli penyegeraan. Takmir, takjil yang pernah dengar apa? Nah, itu pokoknya ada pola-pola begitu, itu pe'an ke'an itu masdar. Jadi ya. Terus yang kalau ketambahan alif, masdarnya berpola mufa'alah. Jadi ya. Jahada, mujahadah. Syawaro, musyawaro. Zakaro, mudakaro. Terus apa itu? Tola'a, mutola'a. Nah, itu apa masdar? Polanya mufa'alah karena ketambahan alif. Ini masih banyak. Kalau ketambahan hamzah a itu masdarnya berpola if'al. Aslama, islam, penyerahan diri, gitu ya. Ahsana, ihsan, perbuatan baik. Arsada, irsyad, amanah, iman. Itu masdar semua. Kalau ketambahan tak sama tasdid, tafa'ala, masdar berpola tafa'ul. Tafa'ul, takorroba, takorrub. Maka takorrub artinya apa? Pendekatan diri. Takabbaro, takabbur. Itu apa? Membesarkan diri. Jadi kabir kan besar. Kabir besar, takabbaro membesarkan diri. Diartikan sombong. Gitu ya. Tadarrosa, tadarrus. Ta'allama, ta'allum. Tadabbaro, tadabbur. Gitu ya. Tafakkaro, tafakkur. Itu bertafakkur. Itu adalah masdar. Kalau ketambahan tak sama alif, tafa'ala, maka masdarnya tafa'ul. Tafa'ul. Ta'awana, ta'awun. Tolong menolong. Ta'arofa, ta'aruf. Saling berkenalan. Tarohama, tarohum. Tasyawaro, tasyawur. Kalau ketambahan hamzah sama ta, iftial. Ya, ifta'ala, masdarnya iftial. Imtahana, imtihan, ujian, ya. I'tabara, i'tibar, ijtahada, ijtihad. Gitu. Kalau ketambahan hamzah sama nun, masdarnya infial, infasola, infisol, insyaqqa, insyiqaq, infajaro, infijar. Kalau ketambahan hamzah sinta, istaf'ala, maka masdar berpola istif'al. Istaghfaro, istighfar. Istaqbala, istiqbal. Istahsana, istihsan. Itu semua adalah masdar pembendaan kata kerja atau kata dasar atau diterjemahkan dengan pe'an ke'an. Isim masdar dari fi'il yang ketambahan hamzah yang pola if'al untuk mujarad yang tengahnya alif ditambah ta, ya. Contoh, aqoma, iqomah, asyaro, isyaro, aroda, irodah, aana, iana. Itu. Yang mazid ketambahan hamzah sinta ista untuk yang tengahnya alif juga ditambah ta. Istaqoma, istiqomah, istakhoro, istikharah. Istaghosa, istighosa. Ista'ada, isti'adah.
Dan itu nanti kita pelajari secara lebih detail, ya makanya sekedar tahu saja ya, karena jumlahnya banyak, nggak mungkin dihafal. Ya syukur kalau hafal-hafal sendiri, nggak apa-apa. Itu nanti kita pelajari lagi secara lebih detail di dalam pelajaran sorof ya. Ini masih pengantar sorof. Sebentar lagi juz 5 kita mulai pelajaran sorof. Ini contoh ya perubahan dari madi menjadi masdar untuk yang mujarot. Jadi untuk yang mujarot tadi bentuknya tidak beraturan ya. Ini kerja lampaunya, dia telah. Ini masdarnya. Nasoro, nasr, rojo'a, ruju, abada, ibadah, kadaba, kadib, syahida, syahada, syakaro, syukur, rozako, rizq, alima, ilm, hasuna, husni, jamula, jamal, dakhala, dukhul, sajada, sujud. Jadi polanya tidak beraturan. Tidak beraturan ya. Untuk yang masjid ini beraturan ya sesuai. Kabbaro takbir, nazala tanzil, ketambahan tasdid, ketambahan alif, jahada mujahadah, zakaro mudakaro. Ketambahan hamzah di depan aslama Islam, ahsana ihsan. Tak sama tasdid, taqarraba taqarrub, ta'allama ta'allum. Tak sama alif, tarohama tarohum. Tak sama hamzah sama tak, ijtihada ijtihad. Hamzah sama nun, infajaro infijar. Hamzah sinta, istaghfaro istighfar. Ini sekedar tahu saja, tidak boleh dihafal ya. Nanti takut kalau pusing. Tapi kalau hafal sendiri tidak apa-apa ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Sekarang meneliti ya. Meneliti, kita mencari isim fa'il, sifat musabbihah, sifat mubalaghah, isim tabdil, isim maf'ul, dan mencari masdar. Gitu ya. Iya. 149 ada isim apa? Khosirin Oh, itu. sirin, isim fa'il. Fa'il, khosir, orang-orang yang merugi, orang. Isim apa? Nasirin, nasir penolong. Isim apa? Fa'il. Isim apa? Zolimin, orang-orang yang zolim. Fa'il. Ada lagi selain fa'il? Masdar. Mana? Mana? Yunas, oh enggak. Yunasil bukan. Zolimin sudah. Ar-ru'ba. Tadi kan rasa gentar, ya. Kegentaran, gentar. Itu berarti pembendaan atau kata dasar berarti apa? Masdar. Masdar. 152. 152. Isim apa? Uhibun. Mukminin, isim fa'il. Iya. Walaupun di belakang ketemu dulu kali isim fa'il. Melewati banyak yang dilewati apa lagi? Ini ya, wa'da janji berarti masdar ya. Ini izin berarti masdar. Masdar. Kok izin masdar? Ya, berarti kan telah mengizinkan, sedang mengizinkan, berarti izin, gitu ya. Berarti ada kata, ini juga fadlin, keutamaan, itu berarti juga masdar. Apalagi, ini kan kecemasan, ya, berarti masdar, ini juga masdar. Khabir, maha teliti, isim apa? Maha sigo mubalaghah. Itu kita pahami. Khosirin. Sudah tadi. Sekarang sudah waktunya memahami ya. Ini sudah meneliti. Kita pahami. Kemarin umat Islam habis diprovokasi ya sama orang-orang Yahudi, mereka diadu domba. Makanya dikuatkan lagi, hei orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir itu, mereka akan mengembalikan kalian atas tumit-tumit kalian. Maka kalian akan berbalik menjadi orang-orang yang
Marugi, oh betul lah. Kemarin apa? Oh bukan ya. Jadi ini ceritanya orang mukmin yang kalah perang Uhud, gitu ya. Karena perang Uhud, waktu itu kondisi lemah, kondisi stres barangkali ya, depresi. Nah itu banyak suara-suara dari orang kafir yang mengajak umat Islam supaya kembali kepada kekafiran, supaya murtad, gitu ya. Jadi gitu. Maka untuk menasihati orang mukmin supaya tidak terpengaruh dengan suara-suara seperti itu, orang yang beriman, kalau kalian mentaati orang kafir itu, suara-suara mereka kamu dengar, mereka akan mengembalikan kalian kepada tumit kalian, hanya kembali ke belakang, kembali kepada kekafiran, kembali kepada kemusyrikan. Kalau kamu kembali, kamu akan berbalik menjadi orang yang rugi, sudah beruntung mendapatkan hidayah, dalam kondisi sulit ada suara-suara dari orang kafir, lah kok kamu ikuti, ini ya, kamu akan murtad lagi. Paham ya? Jadi gitu. Berarti pelajarannya apa? Pelajarannya kita itu manusia itu ya, atau orang mukmin itu dalam kondisi susah ya, dalam kondisi menderita, dalam kondisi terpuruk, itu banyak suara-suara negatif ya, yang datang dari nafsu mungkin ya, atau dari orang kafir, atau dari setan gitu ya, yang membisiki orang itu untuk melakukan keburukan. Makanya kita harus waspada, gitu ya. Dalam kondisi begitu, kamu ke dukun saja, gitu ya, atau kamu bunuh diri saja, gitu ya. Nah, dia harus hati-hati. Ketika orang kondisi susah, banyak suara-suara yang mengajak kepada keburukan, maka kita harus waspada. Jangan sampai terpengaruh dengan suara-suara seperti itu. Nah, di antara suara-suara yang muncul waktu itu ada apa? Bahkan ada kabar Rasulullah sudah meninggal, gitu ya. Siapa lagi yang kamu perjuangkan tuh? Nabimu sudah meninggal, Rasulmu sudah meninggal. Bahkan ada yang mengatakan, ayo kita kembali kepada agama nenek moyang kita. Ayo kita berlindung kepada Abu Sufyan, itu pemimpin orang Muslim. Terus kalau kita itu tidak boleh mengikuti suara-suara mereka, terus kepada siapa kita berlindung? Hei orang mukmin, kamu jangan sibuk mencari tempat berlindung. Allah lah tempat berlindung kalian. Dia sebaik-baik para penolong. Paham ya? Gitu. Berarti gimana? Orang mukmin itu kalau kondisi susah, menderita, musibahnya besar, gimana? Maka dia harus semakin mengembalikan dirinya kepada Allah. Tidak ada tempat berlindungnya kecuali Allah. Bagaimana kita berpelindung kepada Allah dalam kondisi begitu? Bagaimana? Pertama introspeksi, gitu ya. Itu tidak ada keburukan menimpa kita itu kecuali akibat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mesti apa dosa saya? Mesti ada, gitu ya. Itu mungkin satu sama mertua, gitu ya. Itu atau apa? Mesti ada, dicari, gitu ya. Terus setelah itu, ini kan perbuatan yang begini membuat Allah tidak ridho, ya. Maka mungkin putus silaturahim, dia sombong. Mungkin sholatnya bolong-bolong, ya. Maka dia genapi, apalagi ya gitu caranya kembali kepada Allah, menutupi keburukan-keburukan atau pelanggaran syariat yang sudah dia lakukan terus sambil banyak istighfar. Ya, nanti tiba-tiba itu jalan solusi itu terbentang luas. Karena sebetulnya yang ngasih solusi itu bukan kita, bukan orang, tapi Allah, gitu ya. Itu coba dipraktekkan kapan-kapan kita susah seperti nggak ada jalan keluar, gitu ya. Tapi begitu kembali sungguh-sungguh kepada Allah, maka tiba-tiba ada solusi yang terbentang. Gitu. Termasuk kalau bagi laki-laki misalnya jarang jamaah, barangkali ya, maka coba diistiqomahkan jamaah 40 hari, tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia bebas neraka, bebas munafik. Kalau bebas munafik berarti mukmin. Lah orang mukmin itu doanya akan dikabulkan oleh Allah, akan diberi kemudahan, akan diberi jalan keluar setiap kesulitan. Gitu ya. Maka tidak ada tempat kembali kita dalam kondisi sulit kecuali kepada Allah. Malah Allah itu sebaik-baik para penolong. Kalau orang ke dukun minta tolong jin, jinnya itu transaksi ya, minta apa. Kadang minta tumbal macam-macam. Kalau Allah tidak minta apa-apa, ini ya. Terus berikutnya,
Lah bagaimana Allah menolong orang mukmin? Ketika mereka sulit, terus mereka kembali kepada Allah, Allah akan tolong. Bagaimana Allah tolong mereka pada perang Uhud secara khusus ya? Akan kami timpakan ke dalam hati orang kafir itu rasa gentar. Sebab mereka telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan bukti kebenaran tentangnya. Maka tempat tinggal mereka neraka itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim ya. Jadi pada perang Badar itu, perang Uhud itu ada perang aneh ya. Jadi orang musyrik itu kan habis menang. Banyak orang yang terbunuh, tapi tiba-tiba mereka itu lari. Gitu ya. Jadi mereka lari sekencang-kencangnya. Itu kenapa? Habis menang tambah lari. Kenapa? Karena Allah timpakan rasa takut di dalam hati mereka. Itulah bentuk pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang mukmin. Andaikan Allah nggak berikan rasa takut itu, mungkin disisir ya, dicari di mana yang sembunyi, bisa dibunuh semua. Atau mereka melanjutkan pasukan mereka dibawa ke Madinah, ya rumah-rumah dibakari semua. Bisa saja terjadi seperti itu, tetapi Allah berikan rasa takut sehingga mereka lari kembali ke Mekah. Nah, makanya kalau Allah memberi pertolongan itu gampang. Itu kan secara akal tidak masuk akal, gitu ya. Masa menang, habis menang kok takut, gitu ya. Tapi faktanya begitu, gitu ya. Itu makanya enaklah minta tolong. Kalau kita minta tolong ke orang itu orang bisa menolong yang apa? Yang sifatnya tidak keluar dari sunnatullah kan ya. Tapi kalau Allah menolong bisa menolong dengan sesuatu yang di luar jangkauan pikiran manusia. Makanya minta tolong Allah saja. Kadang ada sesuatu apa keajaiban dan lain-lain jadi gitu ya. Dan itu banyak terjadi. Terus kenapa kok kepada mereka Allah berikan rasa gentar di hati mereka? Karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti kebenaran dengannya. Maksudnya apa? Misalnya mereka menyekutukan Allah dengan berhala. Katanya berhala itu sekutunya Allah. Padahal tidak ada sultan, tidak ada hujah, tidak ada dalil, ya, tidak ada argumentasi yang membenarkan bahwa memang berhala itu sekutunya Allah, gitu ya. Nah, jadi kita itu menyekutukan Allah, andaikan ada dalil, ada bukti, tidak apa-apa, ya. Tapi mana, gitu ya. Wong tidak bisa dibuktikan bahwa dia sekutunya Allah, terus dijadikan sekutu, ya. Gara-gara sikap seperti itulah, maka Allah beri rasa gentar di dalam hati kita. Maka apa? Maka dampak dari kemusyrikan yang dilakukan oleh seseorang itu apa? Dampak buruknya di dunia. Kalau akhirat, ya masuk neraka jelas ya. Dampak dunia, maka orang itu hatinya akan sering dicekam merasa ketakutan, rasa kecemasan. Itu tanda rasa kemusyrikan yang ada di dalam hati. Paham ya? Jadi gitu. Makanya kalau orang itu masih suka was-was ya, suka dapik suka apa itu berarti tanda masih ada kemusyrikan di dalam hati. Kalau orang mantap itu tidak ada yang ditakuti. Ini ya, yang ditakuti cuma Allah. Yang terjadi terjadilah. Semua kehendak Allah akan dan semua ketentuan Allah pasti baik. Apa saya takut kan gitu ya. Gitu. Jadi itu akhirnya atak itu orangnya, tidak ada yang ditakuti. Tapi kalau orang musyrik, tanda kemusyrikannya. Tapi kalau kita itu masih sering takut, sering gentar, sering galau, sering bimbang, itu tanda-tanda di hatinya masih banyak kemusyrikan. Di dunia sering dicekam merasa takut, nanti kalau mati masuk neraka. Itu endek-endeknya jadi orang musyrik. Kalau mukmin di dunia hatinya tenang ya, karena bersandar kepada Allah, tawakal, di akhirat masuk surga. Gitu. Terus apalagi? Terus pada perang Uhud itu orang mukmin kalah ya. Ketika orang mukmin kalah itu orang mukmin itu mempertanyakan kebijakan Allah, gitu ya. Mana Allah itu? Kita itu sudah berperang membela agamanya bersama Rasulnya. Kita sudah taat. Katanya kalau berjuang akan dibela, dibantu, ditolong. Mana janji Allah, gitu ya. Jadi mereka mempertanyakan janji Allah ketika kalah, maka dibalas. Orang mukmin, kamu jangan mempertanyakan janji Allah. Sungguh Allah telah menepati janjinya pada kalian, yaitu memberi kemenangan padamu kapan? Yaitu ketika kalian membunuh mereka dengan seizinnya. Artinya pada awal-awal perang orang mukmin itu menang. Ya, banyak mereka yang terbunuh menang. Sampai mereka lari kocar-kacir, dikejar-kejar oleh pasukan mukmin. Jadi ya, kan ceritanya begini. Apa namanya di pasukan musyrik itu ada pasukan saya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, itu sudah diantisipasi oleh Rasulullah, gitu ya. Rasulullah kalau dia muter gunung, gitu ya, muter bukit.
Maka Rasulullah menugasi 50 ahli panah ya di lereng bukit. 50 ahli panah kamu di sini. Jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi sebelum ada instruksi dari panglima, dari pimpinan. Akhirnya 50 jaga-jaga dengan panahnya. Yang di atas jaga-jaga dengan panahnya, yang di bawah perang, gitu ya. Yang di bawah perang itu sudah menang. Mereka sudah dikejar-kejar, gitu ya. Sampai ghanimahnya itu apa namanya tercerai-berai, keleleran di mana-mana, sudah jadi rebutan bagi orang mukmin. Akhirnya yang atas ini bingung, gitu ya. Bahasa Jawanya grisinan lah. Ini yang di bawah sudah rebutan ghanimah. Lah kita tinggal di sini untuk apa, gitu ya. Padahal Nabi belum suruh mereka turun. Untuk apa kita di sini? Akhirnya yang di atas itu fasilitun lemah niatnya. Yang tadi niatnya ikhlas karena Allah, mati syahid, berjihad, membela Rasulullah, membela agama, tapi begitu di bawah rebutan harta itu sudah lemah. Mereka takut tidak kebagian harta. Terus mereka kalian bertengkar. Jadi yang di atasnya kan tidak sepakat. Satu mengatakan kita tetap di sini karena belum ada perintah dari Nabi. Satu mengatakan, loh untuk apa kita di sini perang sudah selesai. Yang di bawah sudah rebutan, akhirnya mereka bertengkar. Ya, kalian bertengkar dalam urusan itu, tidak. Terus kalian durhaka setelah dia perlihatkan apa yang dia apa yang kalian cintai. Maksudnya apa? Durhaka itu tidak taat kepada pesan Nabi gara-gara ditampakkan apa yang kalian cintai apa? Harta tadi, ghanimah. Malah perempuan-perempuan musyrik orang tua itu kan diajak perang. Ya, diajak perang di kakinya itu ada pinggul emas besar-besar. Mereka lari ke atas bukit kan diangkat itu kainnya kelihatan kena pantulan matahari itu berkilau gitu. Berkilau. Jadi mereka tuh makanya kita di sini untuk apa nanti? Apa kita tidak kebagian apa-apa. Akhirnya lemah, terus mereka bertengkar gara-gara Allah perlihatkan kecintaan mereka apa? Dunia. Maka pecah sekarang. Kalau mereka kemarin kompak semua karena Allah, sekarang pecah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Sudah tidak kompak lagi, ya. Lalu Allah palingkan kalian dari mereka agar dia menguji kalian. Artinya apa? Allah membuat kalian itu tidak jadi bisa mengalahkan mereka. Ya, dipalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Nah, gimana? Jadi gini, ketika Khalid bin Walid melihat bukit itu kosong, gitu ya, maka dia muter gunung, muter bukit, kemudian kalau diantisipasi arahnya kan bisa dipanik dari atas, gitu ya. Ini sudah tidak ada, sudah kosong. Muter bukit, terus orang mukmin yang ngejar-ngejar tadi itu diserang dari belakang, gitu ya. Terus dalam takut, banyak yang terbunuh, banyak yang syahid, ya. Memang Allah kasih kalah, tapi Allah sudah, itu memang manusia biasa melakukan kesalahan seperti itu. Allah maafkan kalian, Allah punya karunia atas orang-orang yang beriman. Di antara karunianya apa? Dikasih rasa gentar tadi. Andaikan tidak, mungkin kamu sudah dihabiskan sampai ke akar-akarnya. Mungkin Rasulullah juga sudah berhasil mereka bunuh, gitu. Karena mereka kembali istighfar, taubat kepada Allah. Allah beri perlindungan. Bentuk perlindungannya apa? Diberi rasa takut kepada mereka. Makanya kapan-kapan kita sedih, kita susah, tidak ada tempat kembali kita kecuali kepada Allah. Hanya taubat, terus apa dosanya ditutupi, apa yang maksiat yang dilakukan ditaubati. Insya Allah nanti tiba-tiba jalan keluar itu terbentang luas. Terus Allah ingatkan lagi kepada orang mukmin, hei orang mukmin, ingatlah ketika kalian lari ke atas bukit. Ya sekarang ganti orang mukmin yang dikejar-kejar sama orang kafir sampai lari ke atas bukit, gitu ya. Kalian tidak menoleh atas seorang pun, saking takutnya. Sedangkan Rasul itu memanggil kalian dalam kelompok yang lain, dari kan dipanggil-panggil Rasul, sudah tidak menghiraukan. Saking apa? Takutnya. Ya. Lalu gara-gara sikap kamu seperti itu, maka Allah mengganjar kalian kecemasan demi kecemasan, supaya kalian tidak sedih atas apa yang terlepas dari kalian, dan tidak sedih pula atas apa yang menimpa kalian. Terlepas dari kalian itu mau dapat rampasan perang banyak tidak jadi, gitu ya. Menimpa kalian ya kalah perang itu, ada yang saudaranya mati, ada yang tangannya putus, kakinya putus, maka Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini mesti tidak paham ya, mesti tidak paham. Diberi kecemasan demi kecemasan supaya tidak sedih. Ya, apa maksudnya? Mesti tidak paham. Atau mungkin ada yang tidak paham. Jadi begini. Pada perang Uhud itu mereka
mendapatkan kecemasan yang bertumpuk-tumpuk, gitu ya. Kecemasan pertama itu ya karena kalah perang itu ya, bagaimana masa depan agama kita nih, gimana jadi pokoknya pikirannya macam-macam gitu ya. Ada yang saudaranya mati, banyak yang mati, bahkan apa namanya Rasulullah itu terluka seperti itu, jadi cemas. Begitu kondisi cemas seperti itu, terus dapat kabar Rasulullah itu meninggal, gitu ya. Itu suara dihembuskan dari orang-orang kafir, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Tambah cemas, gitu ya. Itu cemasan yang kedua. Jadi kecemasan yang kedua itu lebih besar daripada kecemasan yang pertama. Tambah lemes, tambah bagaimana gitu, ya. Nggak bisa mikir. Nah ternyata setelah perang usai, mereka sudah lari, dicari-cari, ternyata kabar itu tidak benar. Ternyata Rasulullah masih hidup, paham ya? Ternyata kabar itu tidak benar, ternyata Rasulullah itu masih hidup. Akhirnya mereka tidak sedih. Akhirnya mereka orang lain gimana? Alhamdulillah Rasulullah masih hidup. Tidak apa-apa kaki saya putus, yang penting Rasulullah masih hidup. Tidak apa-apa kalah perang, yang penting Rasulullah masih hidup. Jadi gitu, akhirnya tidak sedih lagi. Paham ya? Cemas bertumpuk-tumpuk supaya tidak sedih. Berarti pelajarannya apa? Pelajarannya kapan-kapan kita itu mendapatkan sesuatu yang membuat kita sedih, kita susah, maka bayangkan kesedihan yang lebih besar. Ini saya sedihnya gitu ya. Paham ya? Misalnya apa? Naudzubillah min dzalik, kecelakaan kakinya putus satu gitu ya. Gitu. Tapi bayangkan kalau dua-duanya ya. Bayangkan kalau tangannya juga putus, bayangkan kalau kepalanya juga pecah kan mati. Akhirnya guys, alhamdulillah walaupun kakinya putus tapi kepalanya ilmu ini diamalkan orang Jawa kan ya. Untung masih ada orang ketabrak mobil jatuh, untung nggak ada mobil lewat. Jadi ya gitu. Jadi memang ilmu itu ternyata dari Al-Quran. Ya, bayangkan kesedihan yang lebih besar. Karena sebenarnya Allah bisa memberi musibah yang lebih besar dari itu. Ya, tapi Allah cuma timpakan begitu. Gitu ya. Makanya sahabat Umar itu melihat, beliau mengatakan, setiap musibah yang menimpa kita itu masih ada dua nikmat yang wajib disyukuri. Nikmat pertama apa? Kita bersyukur bahwa musibah ini untuk dunia kita, bukan musibah tentang agama kita. Kan musibah yang besar itu musibah agama. Misalnya kita melakukan kemaksiatan besar apa gitu ya. Itu namanya musibah akhirat. Alhamdulillah sebesar-besar musibah menimpa saya, tapi musibah dunia, bukan musibah akhirat. Terus yang kedua, sebetulnya Allah bisa menimpakan musibah ke saya yang lebih besar daripada ini, tetapi Allah cuma timpakan begini. Maka ini adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Jadi tambah alhamdulillah gitu ya. Akhirnya sedihnya gitu. Ya misalnya kalau bawa uang ya, terus apa uangnya 100.000 jatuh gitu ya. Terus alhamdulillah andaikan apa sak dompetnya gimana kan gitu. Akhirnya enggak sedih. Jadi itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Saking jelasnya, saking Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.